Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus terhadap Lazarus percaya kepadanya. Tetapi ada juga yang pergi kepada orang-orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang telah dibuat Yesus itu. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul. Mereka berkata, "Apakah yang harus kita buat? Sebab orang itu membuat banyak mujizat. Apabila kita biarkan dia, maka semua orang akan percaya kepadanya. Lalu orang-orang Roma akan datang dan merampas tempat suci kita serta bangsa kita." Tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, imam besar pada tahun itu, berkata kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa-apa. Kamu tidak insyaf bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa." Hal ini dikatakan Kayafas bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu, ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk seluruh bangsa, bukan untuk bangsa itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai. Mulai dari hari itu mereka sepakat untuk membunuh dia. Karena itu, Yesus tidak tampil lagi di muka umum di tengah orang-orang Yahudi. Ia berangkat dari situ ke daerah dekat padang gurun, ke sebuah kota yang bernama Efraim. Di situ ia tinggal bersama murid-muridnya. Waktu itu hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, dan banyak orang dari negeri itu berangkat ke Yerusalem untuk menyucikan diri sebelum Paskah itu. Mereka mencari Yesus, dan sambil berdiri di dalam bait Allah, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Bagaimana pendapatmu? Akan datang jugakah ia ke pesta?" Demikianlah sabda Tuhan. Saudara sekalian, mendekati awal pekan suci, bacaan Injil yang kita dengar hari ini semakin menunjukkan kepada kita bagaimana sikap sebagian orang-orang Yahudi, secara khusus para imam kepala dan juga orang-orang Farisi, terhadap Yesus. Sikap yang tadi ditunjukkan bahkan dengan istilah mereka sepakat untuk membunuh Yesus. Saudara sekalian, meskipun apa yang sudah dikatakan dan dikerjakan oleh Yesus menunjukkan siapakah identitas Yesus, apa maksud kedatangannya, dan kemana sebenarnya mereka diajak oleh Yesus, akan tetapi itu semua tidak membuka mata para orang-orang Farisi dan sekelompok orang-orang Yahudi yang lain. Mereka bahkan bersepakat sekarang untuk membunuh Yesus. Sebuah kesepakatan yang tentu saja motivasinya bisa macam-macam. Tetapi satu hal yang tadi dikatakan misalnya adalah karena mereka takut jangan-jangan nanti justru kehadiran Yesus yang membawa banyak mujizat mendatangkan keributan, dan karena keributan itu maka orang-orang Roma bisa merampas tempat suci mereka. Itu dengan kata lain menghilangkan kedudukan dan posisi mereka. Nah, saudara sekalian yang terkasih, apapun motivasinya, jelas bahwa rencana kehendak keselamatan Allah tidak pernah bisa dihentikan. Meskipun Yesus akhirnya memang sungguh wafat di atas kayu salib, tetapi rencana keselamatan Allah tidak pernah bisa dihentikan. Ini menunjukkan kepada kita bahwa
Sungguh kehendak Allah untuk menyelamatkan manusia adalah kehendak yang didasarkan pada kasih Allah, karena memang manusia sungguh telah jatuh ke dalam dosa. Kalau manusia menolak, Allah akan tetap menawarkan. Sampai pada saatnya memang sungguh manusia secara bulat menolak. Tetapi itu tidak pernah sekali lagi menghentikan kehendak Allah untuk membawa, mengajak manusia untuk bertobat dan kembali kepadanya. Kehadiran Yesus adalah bukti nyata bahwa apa yang dipikirkan oleh manusia, kehendak jahat bahkan, tidak pernah menghentikan rencana Allah untuk tetap memberikan Yesus sebagai tebusan. Karena itu saudara sekalian yang terkasih, memasuki pekan suci yang sebentar lagi akan kita lakukan, kita diajak untuk semakin menyadari betapa berharganya diri kita di mata Allah, sehingga Allah berkenan memberikan putranya sebagai tebusan bagi kita. Kesadaran bahwa kita berharga di mata Allah semoga menjadi motivasi yang besar bagi kita untuk membangun sikap tobat. Sikap tobat yang didasarkan bukan karena kita takut, tidak juga karena misalnya kita merasa jangan-jangan nanti kita masuk neraka atau dihukum kalau kita tidak mendekat kepada Allah. Tetapi motivasi yang didasarkan karena kita sungguh menyadari diri kita ini dikasih oleh Allah dan sudah selayaknya kita memberikan balik kasih kepada Allah. Dalam relasi kasih seperti inilah maka karya keselamatan Allah mendapatkan kepenuhannya. Allah mengasihi kita dan kita menjawab kasih itu dengan kesediaan kita untuk tetap hidup dan menurut apa kehendaknya. Semoga saudara sekalian yang terkasih, pekan suci yang sesaat lagi akan kita masuki mendatangkan banyak rahmat kepada kita, karena sungguh rahmat Allah itu diberikan agar kita justru semakin berkembang, tumbuh, dan semakin erat di dalam relasi kita dengan Allah. Kesadaran akan kasih menjadikan kita pribadi-pribadi Kristiani yang penuh syukur, yang juga akhirnya berani berbagi hidup kita seperti Yesus yang membagikan hidupnya meskipun banyak orang menolaknya. Inilah gerak rencana keselamatan Allah yang senantiasa ditawarkan dan diberikan meskipun manusia menolak. Kita demikian juga diajak untuk tidak pernah menghentikan kebaikan yang boleh kita lakukan di dalam kesempatan yang Allah berikan, sekalipun tidak jarang apa yang kita lakukan tidak diterima, bahkan ditolak oleh orang lain. Seperti Allah yang senantiasa membagikan kasih-Nya, demikianlah rasa syukur kita semoga senantiasa melimpah di dalam kesediaan kita untuk memberikan diri kita juga.